Oke, jadi kita bahas sedikit mengenai pembelajaran. Pembelajaran itu perubahan yang relatif permanen. Prosesnya itu berdasarkan dari pengalaman dan latihan hidup yang kuat. Seseorang dapat dianggap belajar jika dia sudah bisa memperlihatkan perubahan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Metode pembelajaran. Secara sistematis, metode pembelajaran ini terjadi dalam bentuk yang konkret, berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Iskandar Wasit dan Sunendar menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa metode pembelajaran itu merupakan cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan pengaplikasiannya atau langkah-langkahnya itu lebih konkret. Ada 3 variabel metode pembelajaran. Yang pertama, organization strategy, yang kedua, delivery strategy, dan yang ketiga, management strategy. Pertama, kita akan membahas mengenai organization strategy terlebih dahulu. Jadi, strategi pengorganisasian ini merupakan metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Pengorganisasian ini mengacu pada kegiatan pemilihan isi, pembuatan diagram, format, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengorganisasikan isi-isi bidang studi yang telah dipilih untuk menjalankan pembelajaran. Nah, dalam strategi ini ada 2 pengorganisasian, yaitu mikro dan makro. Untuk strategi makro, yang diacu di sini adalah lebih dari satu konsep, prosedur, dan prinsip. Strategi makro itu berkaitan erat dengan proses memilih, menata urutan, membuat sintesis, dan rangkuman isi pembelajaran. Pemilihan ini dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembuatan sintesis mengacu pada menunjukkan kaitan antar konsep, prosedur, dan prinsip. Dan pembuatan rangkuman itu mengacu pada cara melakukan tinjauan ulang konsep, prosedur, dan prinsip kaitannya. Sedangkan untuk mikro ini mengacu pada mengorganisasikan isi pembelajaran yang hanya saat ada satu konsep, prosedur, dan prinsip. Jadi kebalikannya dari makro. Selanjutnya ada delivery strategi atau strategi penyampaian. Metode ini digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan untuk menerima serta memberikan respon siswa. Bidang kajian utama dalam strategi ini adalah media pembelajaran. 2 fungsi strategi penyampaiannya adalah: yang pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa; yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk menampilkan atau menunjukkan hasil pekerjaan mereka. Ada 5 cara mengklasifikasikan media untuk menentukan strategi pembelajaran, yaitu tingkat kecermatannya dalam menggambarkan tingkat kecermatannya dalam menggambarkan sesuatu. Yang kedua, tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan. Yang ketiga, tingkat kemampuan khusus yang dimiliki. Yang keempat, tingkat motivasi yang timbul. Dan yang terakhir, tingkat biaya yang diperlukan. Selanjutnya, manajemen strategi. Metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan variabel pembelajaran lainnya. Nah, dalam metode ini itu digunakan untuk menata interaksi antar peserta didik dengan variabel pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang akan dipilih dan digunakan selama proses pembelajaran. Ada 3 klasifikasi penting dalam variabel ini, yaitu variabel pengolahan, penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Selanjutnya, kondisi pembelajaran. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, karakteristik bidang studi dan kendalanya. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang diberikan landasan penting dalam menentukan strategi pembelajaran. Kendalanya adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia atau daya manusianya, dan uang. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini aspek-aspek kualitasnya itu adalah individu siswa itu sendiri yang mencakup bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah diperoleh. Selanjutnya, hasil pembelajaran. Yang pertama, effectiveness atau efektivitas. Efektivitas pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada 4 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur yang merupakan
tingkat kesalahan, kecepatan untuk kerja, tingkat ahli belajar, tingkat retensi dari materi yang dipelajari. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi pembelajaran diukur dengan rasio antara efektivitas dan jumlah waktu serta jumlah biaya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, appeal atau daya tarik. Daya tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Ini juga erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi. Berlanjut ke pembahasan kedua, yaitu pendekatan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, metode pembelajaran itu telah menentukan langkah di kelas atau di model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Sedangkan pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menjadi salah satu cara untuk menentukan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Rusman berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang atau menentukan objek kajian. Yang mana pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran: yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan teacher-centered, yang merupakan pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemegang kontrol selama pembelajaran. Beberapa strategi yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahlinya yang mengontrol proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Selanjutnya, pendekatan student-centered. Di sini, siswa didorong untuk mencoba melakukan semuanya secara mandiri, berdasarkan dengan pengalaman yang ia peroleh. Strategi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah discovery learning dan inquiry, atau penyingkapan atau penyelidikan. Pendekatan student-centered ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang dia peroleh. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa ini menurunkan strategi pembelajaran yang tadi saya sebutkan, yaitu discovery, learning, dan inquiry. Di sini diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan konseptual ini memiliki komponen-komponen yang merupakan membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan potensi individu. Yang kelima, standar pencapaian yang tinggi. Dan yang terakhir, assessment yang autentik. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan ekspositori. Dalam pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada siswa. Pendekatan ini lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatis dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak, seperti dalam keadaan perkuliahan atau antar program studi di perguruan tinggi. Ciri atau karakteristik pendekatan ekspositoris sebagai berikut. Adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang keempat, materi lebih cenderung bersifat informatif. Dan yang terakhir, terbatasnya sarana pembelajaran. Pendekatan induktif bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Dalam metode ini, pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian disampaikan kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan penyajian sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik.
Karakteristik atau ciri dari pendekatan ini yaitu yang pertama, siswa melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus dengan bimbingan guru. Yang kedua, siswa harus mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus dalam penyelidikan mereka. Yang keempat, memiliki semangat untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir secara logis. Yang terakhir, menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya, pendekatan deduktif, pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ciri pendekatan ini yaitu transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Yang kedua, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang ketiga, guru memberikan materi dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada ingatan siswa dan siswa bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru di sini berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan ini, guru tidak mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan permasalahan, tetapi memberi contoh langsung masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, pembelajaran ini bertujuan untuk siswa menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga persetujuan itu dicapai. Siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berbeda dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan penyelesaian dengan sesama siswa yang disupervisi atau dikontrol oleh guru.